Selamat malam semuanya. Malam. Apa kabar? LYC Sehat, bahagia, sejahtera. Ya, ini memang kali pertama LYC diadakan di Manado. Sebetulnya LYC ini baru di 3 kota, Pekanbaru, Jakarta, sama Surabaya. Tapi semestinya kan kemarin ada acara Yes I Can. Tapi karena peserta tidak cukup, saya bilang sama top management, Pak, bagaimana kalau acara Yes I Can diganti LYC? Nah, banyak leader Manado bingung, LYC itu apa? Nah, kalau leader Manado tahun 2000-an awal, seperti kayak Pak Daniel Sairang, pasti kenal dengan produk namanya LYC. Pak Vito Haris, Pak Riki, itu alat getar-getar. Nah, karena alat itu udah pensiun, diganti Sylvian. Nah, kita abadikan nama LYC tersebut. Karena dari LYC lah banyak muncul Crown Star Director KK. Karena kalau tanpa LYC nggak mungkin ada KK Manado. Itu ceritanya. Jadi tepuk tangan untuk LYC. Nama LYC ini membawa berkat. Karena LYC ini menciptakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi orang banyak. Nah, malam hari ini, karena topiknya LYC, saya ini kan cocok untuk orang 40 tahun ke atas. Saya mau tanya, siapa yang di sini usianya 40 ke atas, tolong angkat tangan dan angkat kaki. Harus sehat. Berarti malam hari ini banyak yang 40 ke atas. Siap 40 ke bawah, angkat tangan. Banyak juga, tapi rupanya lebih banyak yang 40 ke atas. Berarti memang Manado ini sarangnya LYC. Jadi tepuk tangan. Siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang pertama kali datang mampir ke kantor ini? Please angkat tangan. Yang pertama kali mampir, 1. Yang tinggi dong. Selamat datang di kantor kami. Enak ya? Torang semua basu. Tepuk tangan. Ayo nanti. Jadi kita percaya usia tua itu pasti, tapi tetap semangat itu adalah pilihan. Setuju? Setuju. Banyak yang usia 40 ke atas. Anda jangan berpikir, Pak Chandra cocok nggak ngomong LYC. Saya ini udah di atas 40. Aku ini terus terang ABG, aku baru gocap. Gocap itu artinya saya sudah baru 50 tahun. Benar? Karena akhir tahun ini saya usia 48 tahun. Jadi otomatis ya bolehlah dihitung saya 50. Tapi saya banyak teman-teman usia 50 tapi sehat-sehat. Pak Ishak contohnya, Sucipto. Wah, ini teman lari saya. Pak Ishak tolong berdiri dong. Ini larinya masih 5K. Ini guru fitness kita, Pak Franky Hongjoyo. Ini usia 50 tapi sehat, energik. Anda lihat badannya, setiap hari dia pasti peras keringat. Kita yang di bawahnya itu badannya fit. Nah, orang yang usia 50-40 harus tetap sehat. Nah, saya pernah mengalami, terus terang yang usia 20-an. Loh Pak, biasanya Bapak cerita sukses before 30. Biasanya Bapak cerita komunitas yes. Loh, itu kan menyenangkan anak muda. Giliran lah, sukses after 40 ini hari ini saya mau cerita. Saya hari ini akan bercerita supaya ibu-ibu dan bapak-bapak ini senang. Kenapa? Kalau kemarin kami memotivasi anak muda, sekarang saya ingin memotivasi yang generasi kata Mistro ini yang yes, komunitas yes tapi yang tua. Jadi LYC itu yes tua. Ada aja yes tua. Saya juga mau ketawa ini ada yes tua, ya sudah. Oke, nah saya seneng banget malam hari ini saya ingin berbagi cerita. Salah satu LYC ini nomor 1, Sehat. Nah, ini kunci Anda mau hidup panjang usia, ibu-ibu dan bapak-bapak di 40 tahun. Modal paling utama bukan deposito. Loh Pak, deposito penting. Tunggu dulu. Nggak ada gunanya deposito kalau tidak sehat. Setuju atau setuju banget? Setuju banget. Anda pergi ke bank, deposito saya 20 miliar. Keren. Tapi ke bank pakai kursi roda. Nikmat nggak? Tidak. Enak nggak? Tidak. Jangan. Masuk ke bank, deposito 20 M. Selamat pagi. Wah, selamat datang Pak. Selamat datang di bank kami, Bapak nasabah prioritas.
saya komunitas LYC. Yes. Harus Mantap. seperti itu. Tapi syaratnya harus Sehat. Nah, sehat. Yang kedua, nggak ada gunanya kalau nggak Bahagia. tiap hari mengutuk orang lain. Ngana body. Ngana bego yang pijak-pijak. Tiap hari mengutuk orang lain. Apa gunanya? Ya kan? Ya. Banyak nggak? Tambah tua, tambah cerewet. Tambah tua, tambah cerewet. Dulu mulutnya 1, sekarang mulutnya 10. Ya. Stres, kenapa? Stres, di rumah stres. Ya kan? Lihat anak, menantu kurang ajar. Lihat cucu naik turun sana sini, stres. Iya kan? Kemudian anak bilang sama menantu kurang ajar. Sama anak sendiri, kamu tahu, anak saya, suami kamu itu saya besarkan. Masakan kamu tidak enak, masakan saya yang paling enak. Tiap hari hidup berantem sama menantu. Enak nggak? Tidak. Nggak Bahagia. Sudah nggak sehat, nggak bahagia. Terus mau apa? Mati pelan-pelan. Betul gitu. Makanya tadi datang LYC kan? Iya kan? Oh, ada begini. Enjoy. Kita masih bisa boy. Saya kemarin reunian sama teman saya. Reunian 30 tahun. Kami reuni semua. Saya melihat mereka datang. Ada yang sudah botak, mukanya melorong. Serius, rambutnya putih. Mohon maaf ya, rambut putih itu alami. Saya bilang, orang rambut putih itu harus bahagia. Setuju? Setuju. Karena kalau yang hitam, itu Anda masih dunia hitam. Oke. Kalau yang putih, itu sudah masuk dunia putih. Wah. Luar biasa. Yes. Harus. Yang hitam jangan macam-macam kan. Sekarang ya saya marah-marahin terus ini ya. Anda harus mengerti karena orang sudah dunia putih ini hebat. Dia sudah meninggalkan dunia hitam. Betul? Betul. Tapi ada yang sudah putih, tapi dunianya masih hitam. Chat. Ini nggak tahu diri, betul ya? Banyak yang seperti ini. Nah, yang terakhir baru sejahtera. Apa gunanya? Sudah sehat, tapi nyadada doi. Kantongnya kempes, tongpes. Badan sehat, kekal. Tapi Maitua mau beli minta duit sama Maitua. Pinjol sana. Kerja jo, so tua le. Ya kan? Nah, hidup gak sejahtera. So, LYC ini pastikan Anda Sehat. pastikan Anda Bahagia. dan harus Sejahtera. Betul. Masa tua nggak pegang uang, tersiksa. Betul atau betul banget? Betul banget. Pak Beni betul Pak? Pak Beni ini inspirasi kita. 74 ya Pak ya? 76. Pak Beni sehat, bahagia, ya sejahtera. Kemarin baru pulang jalan-jalan bersama kami di Singapura. Ibu Nova Rewa. Nah ini masuk dunia putih ya sudah. Bu, ibu usia berapa? 62 ya? 63 bulan November. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Tepuk tangan 62 tahun. Ibu Tini mana Ibu Tini? Ibu Tini mana? Nggak datang Ibu Tini. Terus Ibu Karolin Tompunu mana Ibu Karolin? Ini Ibu Karolin. Ibu Karolin tahun ini berapa tahun? 74. Luar biasa. 74 masih sehat. Semua bahagia. Ngana kan belum pernah 74 kan? Mau nggak 74 sesehat ini? Mau. Dipersiapkan. Nggak ada yang kebetulan. Betul? Betul. Makanya saya percaya kalau Ibu Karolin kayak Pak Benny, mereka 74 sehat, itu karena masa mudanya mereka positif, aktif, hidup sehat. Makanya waktu masa pensiun mereka masih tetap bahagia. Dan yang terpenting, doinya banyak. Yes. Sejahtera, tidak tergantung anak cucu. Betul. Kalian tahu banyak orang tua menderita loh. Kenapa? Sudah nggak punya duit, mau pinta anak, nggak enak.
Betul? Betul. Coba lihat Pak Benny, Bu Karolin. Masih jual 18 paket Walifat Bangkok. Itu hebat. Ngana yang muda-muda. Saya belum ngomong apa-apa loh. Saya belum ngomong apa-apa loh. Dasar dunia hitam. Oke, so malam hari ini saya ceritanya sedikit santai, tapi saya mau sedikit testimoni. Boleh? Boleh. Bulan lalu kita tahu ada teman baik kita. Bodinya gede. Ya. Macam Teletubbies. Dia mengalami obesitas. Gula darahnya 500. Pecah rekor. Jas lamanya nggak bisa dipakai. Bener. Dan baru makan, baru duduk, sudah. Benar. Artinya apa? Udah mulai memasuki usia LYC. Dulu mudanya nggak begitu. Aku dulu tak begini, kan begitu. Ya. Kenapa usia 40 ini usia kritis? Karena dia mengalami kegemukan. Gara-gara apa? COVID. Tapi bulan lalu, bukan karena COVID, tapi gara-gara COVID, lockdown di rumah, tiap hari ngemil. Habis biapong, lalampa, Panada. apa lagi? Panada. Panada. Apa lagi? Balapis. Cucur. Nasi jaha. Lanjut terus. Terus kopi gula aren. Habis itu habis makan tidur lagi. Habis tidur bangun tidur lagi. Lama-lama badannya membesar. Nah, kenapa saya hari ini akan mengundang beliau? Tapi kita harus apresiasi karena dalam 1 bulan beliau bisa menurunkan 13 kilo. Luar biasa. Mari kita sambut Ground Staff Director Bapak Ricky Laurita. Saya dan Anda mau, karena ini kalau kita sehat kan, kita harus dengarkan gaya hidup sehat beliau. Beliau akan mencek tangan. Anda lihat bulan lalu beliau nggak bisa pakai jas, sekarang bisa pakai jasnya. Tolong fotonya. Pak, fotonya ditampilkan. Pak Ricky silakan cerita. Nah, Anda lihat. Babi putar. Babi hutan. Semua babi diborong habis. Tapi lihat, keren dan ganteng. Semakin tua, bukan semakin takut. Semakin tua harus semakin sehat, semakin positif pensiun. Betul? Mari kita dengarkan kesaksian Pak Ricky. Silakan. Oke, baik, selamat malam semua. Oke, apa kabar semua? Hebat. Oke, kebetulan hari ini saya diminta Pak Chandra langsung ya untuk berbagi sedikit testimoni pada Anda semua ya. Khususnya bukan cuma untuk orang tua, tapi ini untuk berlaku semuanya ya. Karena ini benar-benar saya alami ini 1 bulan yang lalu. Jadi memang waktu sebelum COVID ya, itu berat badan saya waktu itu paling sekitar 90 ya, atau 95 paling tinggi ya. Waktu sesudah COVID ya itu naik lagi, jadi hampir 115 ya. Ya. Dan waktu itu saya terasa kok kenapa setiap hari saya tidak punya aktivitas apapun, tapi yang saya terasa adalah pingin tidur terus. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada enggak Anda yang alami kalau pada saat Anda diam terus sudah mulai rasa capek, sudah mulai mengantuk, hati-hati. Ya. Dan waktu itu mama saya ketemu saya, dia bilang begini, "Kamu sakit apa?" Kenapa sedikit-sedikit diam, sedikit tidur? Diam sedikit tidur, saya pun kaget. Dan waktu itu tidur biasa kan kalau kita tahan tidur ya, itu biasanya kan kita bisa masih tahan. Bagaimana mata kita masih bisa terbuka kan? Tapi yang saya alami adalah saya mau tahan bagaimanapun tidak bisa, matanya tertutup sendiri. Ya, itu saya alami. Dan pada waktu itu saya disuruh check up. Ya, kebetulan cici saya itu dokter. Ya, dia bilang kamu harus check up. Nah, waktu check up saya kaget memang. Ya, waktu itu triglycerid, tahu triglycerid ya? Itu saya mencapai 500. Ya, Rekor ya, itu rekor muri memang. Ya.
Cici bilang kalau tidak dijaga hati-hati bisa stroke. Jadi Bapak Ibu ya cek triglycerid Anda itu usahakan itu di bawah 200 ya. Oke, kedua gula darah saya ya. Jadi siapa bilang anak muda tidak bisa gula darah atau tidak bisa kena diabetes? Bisa Bapak Ibu ya. Waktu itu saya cek gula darah saya waktu itu ya, itu jujur aja yang saya cek namanya HbA1c. Tolong Ya. Pak supaya semua bisa cek. Ini juga besok Ya. harus cek ya. Jadi Namanya nanti bisa cek namanya HbA1c. Ya. HbA1c. Nah, Ini gula darah 3 bulan. itu standarnya itu paling atas harusnya itu 5, berapa ya? 5,6. 5,6 ya. Saya sudah mencapai 7,8. Ya. Ini yang normal. 7,8. Ya. Normal di bawah 5,6. Hari itu 7,8. 7,8. Berarti bisa dikatakan ini sudah diabetes. Diabetes. Ya. Dan memang saya alami kenapa saya suka tidur terus. Ya. Oh, ternyata waktu itu saya ketemu Pak Chandra. Saya ketemu Pak Chandra, ya, Pak Chandra pun kaget. Kenapa kamu badan sudah sangat besar sekali? Ya. Ya, Pak Chandra, ini saya alami ini saya cerita semuanya, ya. Pak Chandra nomor 1, saya tantang kamu bagaimana kamu bisa diet dalam 1 bulan. Tapi yang paling penting adalah apa? Diet stop konsumsi gula. Ya. Saya bilang, oh Pak, kenapa konsumsi gula? Pak Chandra jelaskan, oh gula itu sangat tidak baik. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, ini penting sekali. Ya, ini saya alami. Ternyata kalau kita betul-betul mau sehat, ya, kita betul-betul mau fit, ya, tolong hindari gula. Hindari apa? Gula. Saya dulu kalau minum kopi, ya, apalagi kopi tongkat alim, 1 hari itu minimal 7 gelas. Saya mau minum kopi, ya, kopi susu lah, kopi apa, Pak Vito paling tahu itu. Ya. Jadi sebenarnya ada orang bilang begini, Pak, kopi gula aren. Oh, saya cukup senang, ya. Itu waktu itu pas salah Pak Kres pernah bilang tuh siapa ya? Oh, aman kok Koriki. Gula aren, bagus. Senanglah saya. Setiap malam saya pasti ke Indomaret, ya, atau saya beli di Starbucks, beli kopi gula aren. Ternyata lebih enak dari kopi susu. Akhirnya saya konsumsi itu, ya. Ternyata namanya gula tetap Gula. Nah, dan yang saya alami adalah, ya, pada waktu saya stop konsumsi gula, ya, 3-4 hari, jujur aja, 3-4 hari ngantuk saya itu sudah hilang. Iya. Nah, itu. Luar biasa. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda yang merasa hari ini, ya, contohnya mungkin mulai rasa suka sakit-sakit persendian, itu saya alami, ya. Terus saya waktu juga sempat olahraga, baru mau mulai olahraga, itu dokter cici saya, itu dokter E paling tahu. Saya sering adalah kena di bagian pinggang belakang, ya. Nggak bisa saya bergerak sendiri sedikit, pinggang belakang saya langsung sakit dan nggak bisa jalan. Untung ada dokter E, ya. Kalau enggak memang mati sudah. Memang paling susah itu adalah sakit di bagian tulang belakang. Akhirnya terapi di dokter M. Dokter M waktu itu ketemu bilang, "Kayak pengaruh supaya pahit begini lagi." Ya, ternyata memang badan yang cukup besar mempengaruhi semua. Dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, ini kesaksian saya. Pada waktu saya stop gula, ya, semuanya turun. Saya ada punya alat cek untuk gula darah. Biasanya, ya, untuk triglycerid juga, ya, itu kita sempat cek juga Pak. Saya belum kasih info. Kemarin triglycerid saya itu 520, ya. Nah, jujur saya bantu konsumsi vitamin KK Indonesia. Yes. Saya bukan karena saya di KK saya promosi, tidak, Bapak Ibu. Saya cerita apa adanya, bukan ada apanya. Ya, paham ya? Saya minum Begatul, jujur, ya. Tiap malam saya minum Begatul sama Romil itu sudah memang saya minum setiap malam sama di mana SOD. Ya. Dan saya kaget, hampir 1 bulan, ya, saya cek TGL saya dari 500 itu turun menjadi 250. Itu trip, ya. Dan memang saya kaget, wah ini sudah bagus sekali. Dan memang Pak Chandra pun saksi sendiri, ya. Saya kalau habis makan dulu Bapak Ibu sekalian, ya, duduk langsung kepala
hening cipta. Karena selalu mengenang jasa para pahlawan. Hening cipta, ya. Dan ada lagu-lagunya sedikit. Pak Jana paling tahu saya bagaimana, ya. Tapi hari ini sebenarnya yang saya betul-betul alami adalah sebenarnya gula itu sangat jahat. Jadi Bapak Ibu kalau mau suka minum teh, yang biasa minum teh gula siapa sih? Kopi gula ada? Nah, tolong jangan pakai gula. Ya, jadi teh boleh minum, tapi jangan teh gula. Kopi boleh minum, tapi jangan kopi gula. Ya. Nah, yang saya alami itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi gula itu yang membuat ternyata badan kita juga ini terasa enak Bapak Ibu sekalian. Saya sempat putus asa, tanya Pak Chandra. Pak Chandra bilang begini, Rik, kasih turun berat badan. Pak Chandra, jujur, kalau dulu Bapak Ibu sekalian ya, kalau Anda kenal saya, dulu berat badan saya dulu paling mentok itu 105. Pak Vito paling tahu. Tahun 2011, dalam 6 bulan saya bisa turunkan sampai jadi 75. Ya, itu waktu mau merit, turun sampai 75. Pak Chandra bilang begini, coba saat ini kamu lakukan seperti itu. Saya bilang, Pak Chandra, ini nggak tahu faktor usia atau apa, saya tidak sekuat dulu. Saya bilang, saya tidak sekuat dulu Pak, karena sekarang kalau tidak makan malam atau makan sedikit kurang, ya, ini lambung ini sudah tidak nyaman dan gemetar. Pernah nggak rasa lapar gemetar, pernah nggak? Itu saya alami. Ternyata Pak Chandra juga pernah alami juga itu. Sama. Jadi saya bilang, Pak, bagaimana caranya? Nah, suatu keajaiban dari kata kunci Pak Chandra, kurangi gula, Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang membuat kita lapar adalah karena kita suka konsumsi gula. Iya, memang betul. Nah, jadi banyak orang bilang, nggak bisa diet. Salah Bapak Ibu sekalian. Ya, semua orang bisa turunkan berat badan. Yang penting hindari gula. Pak Riki masih makan nasi enggak? Saya makan nasi siang-siang. Nah, cuma anehnya Bapak Ibu sekalian, malam saya memang tidak makan lagi. Pak, gimana? Fit enggak? Bapak Ibu sekalian, kalau Anda stop konsumsi gula, Anda tetap akan fit. Ya, dan tidak akan ada rasa sakit mah. Ya, kenapa orang suka sakit asam lambung? Salah satu penyebab paling tinggi adalah pasti dia suka konsumsi gula. Pak, bukan cuma gula. Yang suka minum makan apa ini? Manis-manisan, roti. Nah, roti martabak, ya. Tolong itu dihindari untuk kesehatan. Bapak Ibu sekalian, jujur aja, saya suka dengan makanan itu. Ya, tapi sekarang saya benar-benar hindari itu. Dan yang terjadi adalah satu perubahan yang sangat besar. Kenapa? Karena memang dalam 1 bulan pun saya kaget. Saya tidak olahraga Bapak Ibu sekalian, jujur Pak Chandra. Saya tidak olahraga. Saya cuma memang hindari apa? Gula. Dalam 1 bulan memang berat badan saya jadi 101. Turun 14 kilo Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang hari ini merasa, aduh susah sekali kita punya berat badan turun. Gampang, resep saya satu apa? Hindari apa? Gula. Ya. Karena gula itu yang membuat lapar. Coba Anda perhatikan, kalau Anda makan malam hari, pagi-paginya pasti lapar nggak? Lapar. Kenapa? Karena Anda makan gula, ya. Gula itu banyak yang Anda bisa dapat dari apa? Makanan. Dapat kan? Lagi? Ya, nasi, minuman, ya. Kue-kue, ya. Jadi kalau malam-malam contoh Anda sebelum tidur Anda tidak makan nasi, tapi Anda makan kue. Contoh ya, kue coklat keju misalnya, ya. Sama saja. Lihat besok pagi, pasti Anda sudah mulai lapar. Kenapa? Karena itu adalah pengaruh dari gula. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jujur sempat putus asa bagaimana cara turunkan berat badan. Ternyata dengan saya kurangi gula, bukan hindar sama sekali ya, saya benar-benar kurangi, ya. Dari dulu mungkin 100%, saya sekarang sudah mungkin 90%-nya saya betul-betul hindari gula, ya. Dan hasilnya itu sangat luar biasa. Pertama berat badan turun, triglycerida saya bagus, gula darahnya saya juga sudah bagus. Nanti, sabar, ya. Bulan depan nanti kita akan buktikan HbA1c. Ya, karena ini kan per 3 bulan. Per 3 bulan nanti saya akan cek, ya. Dan saya akan kasih tahu berapa sih HbA1c saya. Ya, dan saya yakin ini sudah bagus. Kenapa? Saya tahu dengan kondisi fisik saya. Ya.
Nah jadi otomatis Bapak sekalian, Pak, berarti diet itu sederhana sekali ternyata Bapak Ibu. Ya, kalau dulu waktu saya diet, waktu saya masih usia 30 tahun, saya pagi memang tidak makan, malam memang tidak makan, pagi olahraga, fitness, malam futsal. Ya memang olahraganya gila, tapi Anda bayangkan 1 bulan saya turun mungkin cuma 6-7 kilo. Tapi dengan memang benar-benar hindari gula, yang terjadi adalah saya bisa turun sampai 14 kilo. Nah, jadi Bapak Ibu bukan saya mau larang Anda, tidak, ya. Tapi tolong jaga, ya. Jadi mulai saat ini tolong hindari makanan atau apalagi minuman itu punya kadar gula yang sangat tinggi sekali. Ya, nanti mungkin Pak Chandra akan jelaskan mungkin apa itu, ya. Tapi setidaknya saya berterima kasih pada Pak Chandra Putra Negara, tepuk tangan dulu Pak Chandra, ya. Karena beliau, ya, yang memberi tips bagi saya ternyata, ya silakan pertanyaan ya. Kalau Tropicana kan bagaimana? Oke, Pak, Tropicana bagaimana? Ya, Gula terus. jujur aja itu tetap namanya Gula. Gula tetap gula. Ya, Pak, nggak sadar aku minum. Kalau ada nggak ada gula. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, yang enak itu tidak sehat. Yang tidak enak itu sehat. Nah, pilih mana? Mau enak atau sehat? Sehat. Jadi mau apapun Bapak sekalian, kalau menurut saya ya, namanya bilang Pak ini gula aman, tidak rasa manis gulanya, tetap namanya gula tetap Gula. ya, oke. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian itu mungkin sekedar testimoni saya ya. Jadi memang benar-benar yang saya alami dari selama tanggal 1 bulan 15 ini. kemarin sudah. Dan mungkin Pak Chandra, mungkin tadi saya juga jalan-jalan sama Pak Chandra. Pak Chandra juga kaget. Yang dulu kebiasaan saya habis makan pasti langsung tidur. Tadi memang saya nggak pernah rasa ngantuk sama sekali. Ya, kenapa? Karena memang ternyata gula itu sangat tidak baik, Bapak Ibu. Ya, jadi mulai saat ini semua Bapak Ibu kalau Anda punya masalah, sakit apapun, ya, ikuti saran saya. Kalau ada suka pusing, ya, suka pegelinu, ya, coba Anda hindari gula 3 hari. 3 hari aja namanya banyak Bapak sekalian. Benar-benar hindari gula itu. Anda lihat di hari ketiga keempat badan Anda pasti fit. Yes, betul. Oke? Sekian aja mungkin saya Anda, ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Thank you Pak Riki. Tepuk tangan untuk Pak Riki, luar biasa. Tipsnya bermanfaat ya? Bermanfaat. Nah ini yang usia 40 ke atas, jujur saya mau nanya, siapa yang sudah mulai lututnya kadang-kadang mulai sakit? Ayo ngaku. Naik tangga sudah mulai sakit. Terus persendian mulai nggak enak. Ayo ngaku semua. Berarti Anda ini mulai kebanyakan Gula. Loh Pak, saya ini nggak pernah konsumsi gula Pak. Dengar baik-baik. Gula yang dimaksud Pak Riki itu bukan cuma gula putih. Tapi gula itu sekarang banyak yang namanya hidden sugar. Hidden sugar itu apa? Gula tersembunyi. Oke, slide-nya coba lihat. Ini ya. Nah, ini. Siapa mungkin yang anak muda suka konsumsi ini? Ini kalau Anda masuk Indomaret, Alfamart, langsung terpampang ini semua kan? Iya. Teh Ucuk Harum. Sorry, saya sebut merek. Ya. Semua minuman dari pojok kanan sampai bawah semua gula. Iya. Masuk lagi. Slide berikutnya. Nah ini. Aduh. Ini enak nggak? Enak. Oh, Anda lihat ke mall, masuk mall, dari pojok sana sampai pojok sini, ini gula. Iya. Loh Pak, kalau nggak makan ini makan apa Pak? Loh, saya mau tanya dulu. Mau sendi-sendinya yang sakit bilang dulu Pak. Iya. Kalau mau stop ini. Ini enak, saya tahu ini enak. Ini saya paling suka. Ini kalau satu kurang, keju harus tambahin coklat, baru pas. Udah itu bungkus lagi 3 untuk anak-anak. Makanya anak-anak sekarang gemuk-gemuk. Ih lucu, gemuk lucu pengen nape kepala. Itu lucu lama-lama itu calon obesitas. Saya beritahu, saya terus terang, survei membuktikan, dikonfirmasi sama ada dokter Eng di sini. Orang yang sakit itu banyak gemuk atau yang kurus?
Gemuk. Banyak yang obes. Yang meninggal gara-gara COVID kemarin, itu banyak kurus atau banyak gemuk? Gemuk. Yang komorbid itu banyak gemuk atau kurus? Gemuk. Semuanya gemuk. Karena ini. Pak Remon, kok Anda gelisah duduknya? Sorry, saya akan challenge karena kita harus apresiasi Pak Riki Lolita, tepuk tangan, itu gak gampang. Yang calon gemuk, saya sudah kelihatan ini. Pak Jun sudah mulai calon gemuk. Ibu Monik sudah calon gemuk. Terus terang, Ibu Cherry kayak yoyo, kadang gemuk, kadang kurus, kadang gemuk, kadang kurus. Ya karena kontrol makannya susah. Wah, Pak, kan nanti ada detox 10 hari romil. No, bukan itu. Ini saya ajarin. Makanya saya ajarin. Kenapa? Karena saya sendiri juga barusan kurang 9 kilo dalam 1 bulan. Nah, ini saya akan ajarkan. Ini terus terang. Ya. Nah, ini. Ini enak ya? Enak. Anda lihat dari yang atas sampai bawah. Kapan? Ini saya dapat. Ini. Tahu ini foto dari mana? Tadi saya foto di bandara. Aduh, kesukaan tiap hari. Anak Anda tiap hari ini ya? Iya. Mama sama. Ini bukan cuma gula. Saya kasih tahu. Pak Riki tadi belum lengkap karena ilmunya baru saya beri separuh. Gula. Pak, ada satu lagi Pak. Ilmunya Pak, belum selesai. Saya nanya ya, ini saya barusan dapat ilmu. Gula ditambah minyak Aduh. goreng itu sama dengan asam. Berarti asam urat itu karena banyak gula sama minyak goreng. Iya. Asam laktat gula sama minyak Goreng. asam lambung gula sama minyak. Goreng. Kalau Anda stop ini hilang. Coba buktikan. Nah, kalau sorry to say, kebanyakan kalau kita ke dokter pasti kita dikasih obat asam lambung. Obat itu cuma menghentikan yang namanya gejala, tapi dia tidak menyembuhkan akar. Nah, akarnya di sini. Anda lihat nih, rak ini. Ini gula semua nggak? Kita kembali ke slide sebelumnya, Pak. Kita kembali ke slide sebelumnya. Jujur, donat enak nggak? Enak. Sebelumnya lagi. Lihat kita makan apa lagi? Kue kelapertan. Aduh. Sorry ya. Saya nggak sebut merek ya. Ini cookies. Cookies. Wafer. Enak? Enak. Pak Marlon 100 kilo sudah. Lutut pasti sakit nggak lama lagi. Atau sekarang udah sakit. Usia berapa? Bapak Handinata Santoso, Royal Crown, usia baru 35. Kemarin asam uratnya 9,5. Kakinya bengkak kena bumion. Sama dokter suruh minum obat anti purin gini sana. No. Saya bilang, kalau mau percaya omongan saya, stop gula. Nah ini, dia stop gula 3 hari ini udah turun 3 kilo. Seneng dia. Pak, saya sudah mulai bisa lari. Asam uratnya nggak terlalu bengkak. Dengar. Ini ya. Terus udah gula tambah minyak goreng, stres pula orangnya. Jadi ketika stres tambah makan gula. Orang kalau sudah lapar tambah carinya kemil. Iya. Oh Iya, kan itu kita poin. ngambil kan dikit Pak, wafer cuma 1 biji berapa sih? Coba buktiin 1 biji tapi sambil nonton sepak bola. Nah kadang-kadang jujur saya pribadi, saya ini paling suka ngemil. Jujur 1 bulan yang lalu saya juga sama Pak Riki Lolita. Saya cek HbA1c. Saya shock, tapi untung nggak setinggi Pak Riki. Pak Riki 7,8. Saya kok Ishak saya ngaku. Saya 6,2. Saya termasuk pre-diabetes. Saya seorang vegetarian. 26 tahun bisa kena pre-diabetes. Kok bisa? Jawabannya gula. Sorry to say, gula memang berbahaya. Gula ini kadang-kadang waktu kita kecil diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu masih relevan?
Kadang-kadang saya juga bertanya sama hati saya, ini relevan, kenapa saya stop gula 1 bulan, langsung masalahnya ini kelar semua. Saya garanti, sekarang kalau saya cek HbA1c lagi, pasti di bawah 5,6. Tapi saya belum mau cek, kan tunggu 3 bulan, biarin. Karena ini puluhan tahun yang sudah menumpuk. Satu lagi, siapa yang doyan ice cream? Saya di Eropa tahun 2004, saya makan ice cream 1 minggu habis 2 juta rupiah. Itu ice cream saja. Saya es strawberry, raspberry, nah enak. Dulu masih muda, nggak ada reaksi apa-apa. Sekarang 40, cekok-cekok coba itu. Udah mulai nyeri sana, nyeri sini, kok bisa? Ketika saya stop gula, semua nyeri hilang. Ini yang saya rasakan, betul-betul kayak Pak Riki. Buktikan sendiri. Pak, berarti ini semacam detox. Yes, detox gula. Iya. Oke. Satu lagi, nih. Apa lagi? Apa ini? Brownies. Aduh, saya juga. Kue sus, flan, puding. Puding. Waduh, Pak Chandra bikin dagangan ibu-ibu nggak laku. Ini dagangan. Begini, maaf ibu-ibu. Memang makanan di mall itu didesain enak, sedap dipandang, tapi tidak baik untuk tubuh. Kan ini saya bilang, mau sehat kan? Iya. Coba challenge 1 bulan. Buktikan kata-kata saya. Pak Benny, kalau hasil check up-nya kurang bagus, ikuti instruksi saya. Stop gula dulu, Pak. Gula bukan cuma gula putih. No, ini gula semua. Ini kadang, apalagi saya dulu waktu kecil Pak, suka minum Coca-Cola. Always Coca-Cola. Enak kan Coca-Cola. Apalagi kopi, pakai gula, tambah susu. Enak. Kopi yang terbaik adalah kopi tanpa gula dan tanpa susu. Makanya menurut saya suplemen yang luar biasa dari KK Indonesia itu adalah raw milk. Konsumsilah raw milk. Kenapa raw milk luar biasa? Karena di situ meskipun ada sedikit beras, tapi itu semua termasuk makanan mentah. Pak Riki, satu lagi, Anda tadi belum cerita pola makan Anda. Tadi kan stop gula. Berarti 1 hari makan berapa kali Pak Riki? 1 hari cuma makan 1 kali aja. 1 kali itu makan normal, itu siang. Malamnya minum raw milk. Nah, itulah sebab. Loh Pak, apa nggak lapar? Sekali lagi, yang lapar itu namanya sugar craving atau addicted sama sugar atau kelaparan gula. Anda coba 3 hari, laparnya itu akan hilang jauh. Nah, Pak Chandra, apa nggak lapar Pak? Percaya sama saya. Mulai besok saya akan stop gula. Oke, percaya sama saya. Hari pertama, kayak di neraka rasanya. Buktikan, kayak di neraka, tersiksa, kayak orang sakau, kecanduan, kayak orang pusing hebat. Ini apa pula ini? Ilmu Pak Chandra gila, itu yang akan Anda rasakan. That's called sugar craving atau kelaparan gula. Tapi tenang, itu cuma terjadi 3 hari. Ya Pak Raymond? Sementara ini babi putarnya dan radionya dikurangi sedikit. Dengar ya? Dengar. Oke. Nih pola makan saya. Nih pola makan saya. Oke, slide Pak sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Selama 30 hari saya menjalankan ini istilah baru, tapi harusnya kalau di anak muda sudah populer, namanya intermittent fasting. Jadi, saya secara nggak langsung itu namanya puasa. Nah, puasa itu kalau orang muslim, puasanya itu kan dari biasa kan pagi itu kan jam 4, jam sahur, 4. terus buka puasa. Itu saya hitung-hitung sahur itu kurang lebih jam 3, buka puasa jam 5. Berarti itu secara langsung puasanya orang muslim itu 14 jam. Iya. 14 sampai 15 jam. 15. Tapi puasa orang muslim tidak boleh minum. Nah, intermittent fasting boleh minum. Tapi minumnya apa? Cuman boleh air putih. Iya. Tapi nggak haus. Pak, kopi boleh? Boleh tanpa gula. Kopi pahit. Boleh. Teh boleh karena kalorinya kecil tapi tanpa gula. Nah, awal-awal kalau Anda nggak percaya, inilah detox yang terhebat menurut saya.
yaitu keajaiban puasa. Makanya tepuk tangan untuk puasa. Puasa itu luar biasa. Karena puasa itu bukan cuma dijalankan oleh orang muslim, tapi puasa juga dijalankan oleh banyak ajaran agama. Ya, makanya puasa itu luar biasa. Kalau Anda betul-betul jalankan luar biasa. Puasa yang pertama, ikuti kata-kata saya 1410. Apa? 1410. 14 jam puasa, 10 jam makan. Enaknya kalau Anda 14-10, enaknya apa? 14 jam ini kepotong tidur 8 jam. Iya. Jadi Anda tinggal puasanya 6 jam. Jadi paling gampang apa? Makan jam 8, terakhir makan jam 6. Gampang kan? Jam 6 terakhir makan, sudah. Pak, malam kepingin makan biapong. Atau mari saraba, Jo. Kan cuma minum sarabanya, enggak apa-apa, Pak. Enggak boleh. No saraba-saraba. Durian, Jo. Ya, nggak bisa. Afui, Jo. Atau hoki, Jo. Ya kan, nggak bisa. Jadi stop, jam 6 terakhir. Sampai besok jam 8 baru makan. Jalan ini 1 minggu. Kalau Anda sudah bisa jalankan ini 1 minggu, dan kalau bisa, Pak, siang ini makan apa, Pak? Kan ini makan siang jam 12 sama jam 6. Terus terang, lapar, romi. Sama sayur. Ingat ya, sayur kalau bisa mentah. Sayur mentah apa? Paling gampang ini, lalapan. Gampang kan kalau lalapan ya? Iya. Lalapan. Pak, buah boleh? Ini dia, saya baru tahu. Saya ini seorang vegetarian. Saya ini pemakan buah. Saya baru tahu ada gula yang paling berbahaya. Itu namanya Glukosa, iya. Ada rajanya gula yang lebih berbahaya. Namanya fruktosa. Nah, fruktosa ini paling banyak di ibu yang tadi ngomong. Boleh nggak pakai pemanis buatan? Nah, terus fruktosa ini salah satunya. Ini yang saya paling sedih. Fruktosa ternyata paling banyak di buah. Buah apa? Semua buah. Wah, pantes saya kalau konsumsi dulu buah, sekali konsumsi banyak, perut saya kok buncit terus, nggak bisa kempes. Saya kuat makan buah. Ini saya baru tahu. Pak, berarti nggak boleh makan buah? Boleh, porsi kecil. Karena gini ya, glukosa ini, dengar, makanan tadi yang mengandung gula itu diolah dulu di pankreas, betul? Iya. Masuk pankreas itu diolah. Jadi pankreas ini kayak mesin pengolah supaya mengolah jadi energi. Nah, masalahnya pankreas ini nggak pernah istirahat karena dimasukin gula terus. Akhirnya panas. Akhirnya yang terjadi bernama IR, insulin resistance. Betul ya Dokter M ya? Resisten insulin. Itulah awalnya diabetes dari situ. Karena pankreasnya nggak pernah istirahat. Ngana mestinya istirahat malam hari ditambah biapong lagi. Mestinya istirahat malam lagi panada lagi. Mestinya istirahat malam hari cookies lagi. Jangan lihat cookies itu satu sekali masuk tuh berapa gram gula. Iya. Nggak ada apa-apa Jo. Yang penting es krim sedikit lah, nggak apa-apa. Itu sudah. Jadi pankreasnya nggak pernah istirahat. Pankreasnya capek. Nah jahatnya fruktosa ini, dia itu nggak masuk ke pankreas, dia langsung masuk ke liver. Nah akhirnya bernama fatty liver. Nah inilah awalnya gara-gara fruktosa. Dia langsung bungkus lemak, karena dia tidak pernah dipakai, dia langsung berubah menjadi lemak, perlemakan hati. Dan itu kalau lama-lama jadi sirosis, pengerasan hati, seperti penyakitnya Pak Dahlan Iskan. Oke? Apa itu Pak? Hah? Oh ya, seperti orang tuanya Pak Ricky Laurita. Mungkin Pak Ricky mau kesaksian untuk orang tuanya, nggak apa-apa. Ini penting Pak Ricky. Kita dengarkan sekali lagi karena orang tuanya Pak Ricky ini terkena sirosis hati, tapi dan luar biasanya sembuh berkat Romil dan juga berkat. Nah ini kita dengarkan kesaksiannya Pak Ricky. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bicara, boleh Anda rekam pembicaraan saya, ya. Tapi tolong jangan live. Bisa enggak? Ya. Bisa. Kenapa? Karena mama saya itu suka lihat Facebook. Ya. Dan dia tidak mengerti itu dia sakit apa. Oke, bisa paham ya? Ya tolong ya. Ya, untuk sebentar aja. Jadi saya masih ingat itu sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Ya. Mama saya diam-diam, tidak ada rasa sakit apa-apa, ya. Tiba-tiba dia ke toilet,
Dan ternyata yang dia bawa itu tinja sifatnya darah. Ya, mama saya kaget, ini apa? Waktu ke dokter, langsung kita bawa ke dokter waktu itu, ya. Dokter langsung suruh cek. Kenapa ini bisa keluar darah, ya? Dan pada waktu sampai ke dokter, mama saya langsung dikasih masuk ke ICU. Mama saya bingung, ini ada apa ini? Ya, ternyata waktu masuk ICU, dokter bilang tenang aja dulu, nanti akan di endoskopi. Ya. Ya. Jadi baru mama masuk ICU di endoskopi, ternyata waktu itu mama ternyata kena namanya sirosis hati. Ya. Saya waktu itu pun bingung, sirosis, ini apa ini? Ternyata waktu saya cek di Google, sirosis itu adalah namanya kanker hati. Ya. Ya. Saya kaget. Saya telepon Pak Chandra, saya ingat. Pak Chandra cuma bilang, saya turut bersedih, ya. Kenapa? Karena sirosis itu belum ada obat, ya. Dan akhirnya memang setiap tahun mama sudah punya pengeluhan satu. Dia setiap tahun tuh harus diikat dia punya varises. Ternyata saya baru tahu kalau orang sirosis, varises saya tahu kan itu di kaki itu kan. Ini di Nah, leher. ternyata dia kena di kerongkongan. Ya, itu sudah parah sebenarnya, ya. Jadi setiap tahun mama saya, tapi mama saya jujur aja, cuma tahu, Rick, mama kena apa kata namanya sirosis. Apa itu sirosis? Tahu, oh, mama hati keras, karena mama orang kuat lamu, kata begitu. Hati keras maksudnya, mama tidak tahu kalau dia tidak kena namanya Kanker hati. Tidak tahu. Makanya saya bilang tolong jangan live, ya, karena mama saya tidak tahu sampai saat ini. Jadi setelah waktu itu, ya, cici saya langsung berinisiatif pada tahun kedua, karena setiap tahun di endoskopi, bawalah ke Penang waktu itu. Ya, mama saya waktu ke Penang khusus untuk dokter di sana. Pada waktu mama di sana, ternyata di Penang itu mama tidak dikasih obat. Ya, yang ajaibnya mama di karantina di suatu asrama. Ya, dan waktu di asrama itu bukan obat yang diterima, tapi mama cuma dikasih makan buah, ya, dan sayur yang sifatnya mentah. Mama bilang, ini hidup apa lagi? Kan kita sudah telepon, di mana? Ini lagi makan, foto. Memang kita, kita nak makan lagi, ini mantap-mantap habis ini. Toh, so ada brokoli mantap di situ. Nah, jadi mama konsumsi itu dan terapinya 1 minggu. Waktu sudah terapi 1 minggu, dokter bilang sudah balik aja, tapi harus selalu dicek dia punya varises. Karena kalau varisesnya pecah, itu akibatnya sangat fatal. Ya, jadi setiap tahun kita bolak-balik. Ya, dan saya pikir, mama kan waktu di di Penang di karantina disuruh kasih makan sayur mentah. Ya, saya pikir kan kita ada romil. Saya bilang, minum aja romil ini daripada mau makan itu sayur nggak sadap. Minum aja ini. Dan akhirnya bagus sekali mama saya rutin minum setiap malam romil, ya. Dan pada waktu endoskopi terakhir, ya, waktu cek ke dokter, saya masih ingat itu mama saya sudah konsumsi 4 bulan, Pak. Ya, 4 bulan sudah konsumsi rutin itu memang. Ya, waktu cek ke sana, dokter bilang varisesnya bagus, nggak perlu untuk diikat, karena kalau diikat memang harus bius total, ya. Jadi harus diikat dia punya varises semua. Nah, dan alangkah baiknya memang sudah kurang lebih 4 tahun. Dan terakhir tadi, ya, mama saya punya varises sudah sangat bagus, sudah tidak ada masalah lagi dan tidak perlu namanya untuk ikat dia punya varises. Kenapa? Dan sudah ada perkembangan bagus untuk masalah sirosisnya. Dan saya bilang, wah ini terima kasih ini karena berkat namanya romil. Jadi bagus sekalian, ya. Sorry, yang malam ini saya bukan mau promosi Anda untuk beli romil, tidak. Tapi kalau Anda mau sehat, Anda harus konsumsi romil. Ya. Ya, itu yang benar-benar terjadi. Jadi memang romil itu produk yang sangat baik sekali. Karena sampai saat ini pun mama saya masih terus setiap malam saya kasih minum namanya romil. Jadi dia sudah tahu, ya ini kita punya buah dan sayuran. Kenapa mama saya kena sirosis? Karena mama saya sudah 40 tahun kena diabetes. Dia bayangkan kena diabetes dan kena liver. Ya, jadi ini sudah kombinasi. Satu butuh gula, satu nggak bisa konsumsi
makanya kena sirosis. Ya, waktu itu kita pun sempat kaget, tapi setelah terapi terus pakai Romil ini, hasilnya memang sangat luar biasa sekali. Walaupun setiap tahun kita tetap harus cek, setiap tahun itu kita ke Jakarta cek. Ya kayak ini kan mama kan baru sampai tadi dari Jakarta, saya tanya mah gimana hasil, aman? Nggak perlu untuk wah saya pikir ini bagus sekali, terima kasih sekali saya sama Romil. Kenapa? Karena kalau enggak nanti lagi harus dioperasi lagi kan untuk diikat dia punya varises. Hasil sirosisnya gimana? Udah bagus Pak, udah bagus, dokter bilang perkembangan sangat bagus sekali. Bukan dikatakan udah sembuh, belum. Tapi setidaknya dokter bilang dan lihat dari segi varisesnya aja sudah sangat baik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya, mumpung untuk kita yang mau jaga kesehatan, salah satu contoh itu emang Romil itu emang produk yang luar biasa sekali. Yang belum tahu Romil nanti tanya pada pengundang Anda. Ini Pak Riki, ini salah satu testimoni yang bagus dan kami menantikan testimoni Anda semua. Oke, ini yang terakhir. Setelah 1410, yang kedua, minggu kedua, pola makan saya gampang. Ini bisa dijalankan seumur hidup, yaitu 168. Apa? 168. Gampang kan? 168. Apa 168? 16 jam puasa, 8 jam makan. Ini gampang. Jadi makan mulai jam 10 pagi. Terakhir makan jam 6. Loh Pak, kalau saya makan jam 12 boleh? Boleh. Terakhir makan jam 8 boleh? Boleh. Paling gampang 16 jam. Ini tidak tersiksa, saya jamin. Awalnya kalau Anda gemetar dan sebagainya, itu karena tubuh Anda minta gula. Karena biasa diberi. Nah ketika stres 3 hari, Anda nggak kasih asupan gula, dia mulai beradaptasi. Setelah dia beradaptasi, maka otomatis pankreas Anda mulai istirahat, dia tidak bekerja seperti biasa, tubuhnya adaptasi. Baru hari ketiga, hari keempat Anda mulai jalankan. Kalau paling bagus 168. Kalau bisa lagi 186 itu lebih baik, tapi nggak apa-apa. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak perlu terlalu ekstrim. 168 itu yang terbaik. Jadi 16 jam puasa, 8 jam pola makan. Nah, waktu makan sebaiknya juga lapar, kasih konsumsi Romil. Kalau saya ditambah whole grain. Kenapa whole grain? Karena ini isinya juga biji-bijian, ada 10 biji-bijian yang terbaik. Romil itu isinya 48 biji-bijian yang terbaik. Rata-rata semua biji-bijian rata-rata dan memang hampir nggak ada buah. Ya, jadi memang ini menurut saya kombinasi yang paling luar biasa. Itulah sebab kita lihat slide berikutnya. Inilah wajah saya. Sebelumnya saya 99 kilo 1 bulan yang lalu, dan ini foto semalam. Saya 91 kilo. Memang saya tidak sebanyak Pak Riki. Dan semalam sebelum saya berangkat ini tidak saya kempes-kempesin ya. Enggak. Ini alami. Oke, siapa yang mau nyusul berikutnya? Ayo. Saya nggak melihat yang tua, yang muda. Oke, yang sudah mulai pegang DP perut, sudah mulai ada melebar ke sana, melebar ke sini. Ya, ibu-ibu yang coba ibu dada gitu, coba dilihat. Nah, yang sudah mulai bagoyang di sini. Coba dilihat pahanya. Nah, sudah mulai lebar sana, lebar sini. Pantatnya. Nah, nanti suami komplain, loh, pantatnya kok kempes? Saya nggak suka. Contohnya begitu. Pilih sehat atau pilih seksi. Wow, dua-duanya. Ya kan, seksi tidak harus melebar kemana-mana, tapi kencang. Wah, kan begitu ceritanya. Harus. Karena tujuan LYC ini kan sehat, Bahagia, sejahtera. Loh Pak, sejahteranya di mana? Nanti jual Romil, Anda dapat sehatnya, dapat bahagianya. Nanti kami ajak Anda jalan-jalan ke luar negeri. Mau? Mau. Sekian dari saya. Dan besok care meeting jam 6 malam saya akan bagikan tipsnya bagaimana lebih sejahtera untuk Anda semua. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Salam hebat.